Halo, selamat datang di kelas Basic Instructional Design. Perkenalkan, nama saya Bambang Suprapto. Di kelas ini saya akan membahas tentang dasar-dasar dari Instructional Design. Sebelum lebih jauh, sebenarnya apa sih Instructional Design ini? Jadi, Instructional Design adalah sebuah rancangan atau desain penyampaian sebuah materi pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar atau learning experience yang mampu membuat proses pemahaman materi jadi lebih menarik dan efektif. Instructional design ini biasanya juga digunakan dalam pembuatan konten e-learning. Nah, e-learning sendiri itu apa sih? E-learning bisa dipahami sebagai sebuah konsep belajar dengan memanfaatkan teknologi multimedia untuk mendukung proses belajarnya. Biasanya lebih cocok untuk tipe pembelajaran jarak jauh atau yang tidak memerlukan ruang kelas atau tatap muka. Nah, saat ini konsep belajar menggunakan e-learning ini sudah sangat populer dan banyak digunakan oleh training department atau training center perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga pelatihan, bahkan beberapa universitas. Sebenarnya apa sih alasan kuat di balik penggunaan e-learning ini? Yuk kita ulas. Beberapa alasan kuat di balik penggunaan e-learning adalah, yang pertama, e-learning ini dianggap cara yang dinamis karena selalu ada strategi penyampaian baru dan menarik di setiap pengembangannya. Kemudian yang kedua, sangat penting dan merupakan ciri khas utama dari e-learning, yaitu bahwa e-learning bersifat learner-centric. Artinya apa? Nih, misalkan kalian belajar di ruang kelas, tentunya semua proses belajar terpusat pada gurunya atau pada instrukturnya. Ini disebut teacher-centric. Nah, di e-learning, proses belajar ini lebih dipusatkan pada si siswa masing-masing. Jadi setiap siswa dapat mengatur pace atau kecepatan belajarnya sendiri. Dan mereka lebih mandiri dan bebas menentukan seberapa sering retention yang harus mereka lakukan di proses belajar menggunakan e-learning ini. Nah, bahkan masing-masing dari mereka dapat memperoleh umpan balik atau feedback secara langsung melalui pengerjaan studi kasus atau bahkan kuis dan ujian secara online. Coba bandingkan kalau di ruang kelas. Tentunya nggak semua siswa dapat bertanya dan langsung mendapatkan feedback yang jelas atau bahkan nggak punya kesempatan untuk melakukan retention pada bagian tertentu. Karena harus mengikuti pace atau kecepatan mengajar dari guru atau instrukturnya. Selanjutnya yang ketiga, e-learning ini bersifat interaktif dan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti apa? Misalnya nih, dalam setiap langkah pembelajaran, siswa diberikan pengalaman. Ini biasanya disebut learning experience. Mereka diberikan pengalaman mengerjakan soal, menganalisis kasus-kasus, dan menemukan solusi sendiri. Jadi interaksi antara siswa dan materi belajar sangat dimungkinkan. Lalu yang gak kalah penting adalah, e-learning ini melibatkan indera-indera dari manusia atau involved learner senses. Dalam hal ini, indera para siswa. Maksudnya bagaimana ya? Jadi di e-learning, selama proses belajar, siswa disajikan dengan materi yang dibungkus dengan smart graphic atau ilustrasi visual, yang memungkinkan indera dari siswa menangkap materi dengan lebih baik. Lalu selain itu juga, e-learning mengakomodir indera pendengaran dengan adanya audio atau penjelasan berupa suara. Dan tentunya saat mengerjakan tes atau kuis, psikomotor mereka bekerja dengan interaksi yang diberikan selama proses belajar. Nah, yang terakhir tentunya seperti halnya training atau pelatihan pada umumnya. E-learning juga memiliki goal-oriented atau berorientasi pada tujuan akhir. Jadi, fokusnya tetap pada hasil pembelajaran si siswa. Karena di akhir pembelajaran, siswa tetap diberikan ujian secara online dan dapat dinyatakan telah memahami materi atau lulus dari hasil tes setelah melewati batas minimum penilaian atau skor minimum dari ujian online. Oke, selanjutnya kalian perlu tahu bahwa sebenarnya ada dua jenis atau dua tipe dari e-learning ini yang dikenal di dunia training atau dunia pelatihan. Tipe yang pertama adalah e-learning yang sifatnya real time atau disebut juga synchronous e-learning. Contohnya nih, misalnya kalian belajar via webinar. Nah, di situ kalian bisa berinteraksi secara langsung atau real time dengan gurunya. Atau biasanya kalau di dunia perkuliahan, di mana webinar ini banyak digunakan, kalian bisa mengikuti perkuliahan secara online, langsung dengan profesornya. Nah, tapi tipe sinkronis ini ada juga yang menyebut bukan tipe e-learning yang ideal. Kenapa? Karena sebenarnya selama proses belajar, pusatnya masih tetap pada gurunya atau masih bersifat teacher-centric. Jadi walaupun sifatnya online, tetap saja mirip sekali dengan proses yang ada di ruang kelas. Tipe lainnya adalah tipe asynchronous e-learning. Nah, di tipe e-learning inilah yang telah menerapkan kaidah-kaidah dari pembelajaran online secara mandiri. Jadi, di sini sifatnya memang tidak real time karena untuk memungkinkan siswa dapat belajar pada kecepatannya sendiri. Memang tidak ada interaksi langsung dengan guru atau instrukturnya, tapi tetap instruksinya dianggap bisa lebih banyak dengan adanya strategi penyampaian atau instructional strategi yang ditampilkan selama proses belajar.
Oke, jadi kita sudah bahas ya tentang konsep dari e-learning itu apa dan mengapa e-learning banyak digunakan. Kalian juga sudah tahu tentang jenis atau tipe e-learning yang umum dikenal di dunia pendidikan. Sekian pembahasan video kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya di mana kita akan membahas tentang siapa saja orang-orang atau para pihak yang terlibat dalam proses pembuatan konten e-learning.